A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan season kali ini kita akan mempelajari langsung mempraktekkan bagaimana melakukan analisis distribusi frekuensi menggunakan software SPSS, yaitu software yang diperuntukkan untuk melakukan analisis statistik. Baiklah, sekarang silakan dibuka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Kalau ada tampilan nampak di kotak dialog seperti ini, silakan klik OK saja langsung. Nah, seperti itu. Dan di sini perhatikan lebih dulu untuk pengenalan. Ini ada berbagai macam tools, ya, tampilan. Ada file, edit, view, data, transform, analyze, graphs, utilities, add-ons, windows, and help. Sama seperti halnya kita mempelajari Word atau Excel. Dan di bawah ada data view untuk kita memasukkan data kuantitatifnya. Ada juga variable view-nya. Ini untuk memberikan nama variable view-nya. Nah, kita buka juga, silakan dibuka bukunya, dan juga dibuka juga sekalian analisis Excel-nya. Nah, file Excel-nya silakan dibuka untuk distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah ada distribusi frekuensi. Nah, kalau kita perhatikan, ini setiap bab sudah ada bab tentang distribusi frekuensi, tendensi sentral, penyebaran data, uji persyaratan analisis, uji macam-macam ya. Silakan nanti kita pelajari berdasarkan kajiannya dan sudah ada nama filenya. Nah, kita belajar tentang distribusi frekuensi dulu. Ini penting sekali distribusi frekuensi karena untuk menggambarkan seberapa banyak atau besarnya frekuensi data yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Oke, kita masukkan dulu. Sebelumnya di sini ada sebuah soal ya di halaman 5 gitu ya. Distribusi frekuensi silakan dibuka di halaman 9. Di halaman 9 berikut ini adalah nilai UTS fikih yang diperoleh dari 30 peserta didik kelas 10 di MA Al-Ajiz. KKM mapel fikihnya ditetapkan pada nilai 70. Jadi ada KKM di situ. Dan buat Anda yang sedang mengukur prestasi belajar, artinya ini sedang mengukur prestasi belajar fikih melalui UTS fikih dengan nilai KKM-nya 70. Nanti kita pelajari lebih lanjut satu persatu ya. Nah, sekarang pelajari dulu SPSS-nya. Jadi kita buat dulu. Nah, nama variabelnya di variable view. Silakan dibuka dan silakan boleh ditulis fikih, boleh mengikuti contoh yang ada di buku. Nah, kita ikuti contoh yang ada di buku saja. Nilai underscore ya. Jadi di sini tidak bisa menuliskan dengan spasi tapi harus dengan underscore. Nah, di sini nilai UTS fikih. UTS fikih. Nah, sudah. Kemudian data view-nya dibuka. Jika sebelah kanan kita buka data view, klik. Nah, masih kosong. Tadi sebelum dituliskan nilai UTS fikih, di sini semuanya di atasnya variabel semua. Nah, begitu dituliskan maka ada di sini kolom nilai UTS fikih. Nah, sekarang silakan dibuka Excel-nya. Di situ ada hasil nilai 30 siswa pada mata pelajaran fikih. Di copy paste aja nilainya. Nilai 30 siswa nilainya saja. Yap, oke. Silakan dimasukkan ke dalam kolom nilai UTS fikihnya ya. Data view-nya silakan di input ke dalam SPSS biar nanti mudah. Oke. Nah, seperti itu. Adapun ini ada titik di belakang, ada 2 angka di belakang koma, biarkan saja, nggak jadi masalah karena ini nilai bulat kok, bukan nilai desimal ya. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Nah, buka analyze, kemudian lakukan analisis deskriptif statistik. Ada frekuensi, klik saja, kemudian masukkan nilai UTS fikih dan juga kita buka chart ya. Histogram with normal kurvanya diklik continue, kemudian silakan oke. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian muncullah tampilan semacam ini ya. Nah, silakan. Histogramnya sudah ada untuk display data. Kemudian ada nilai UTS fikih. Nah, kalau sudah keluar tampilan hasil output analisisnya untuk deskriptif, nah silakan samakan dengan yang di buku. Kalau sama berarti kita sudah melakukan analisis dasar untuk distribusi frekuensi dengan benar. Nah, di sini alhamdulillah sama ya hasilnya ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ini kan kita butuh untuk dipindahkan ke Word. Copy. Silahkan di copy saja, kemudian pindahkan ke Word. Ya, lakukan pemindahan ke Word untuk nanti kita gunakan buat analisis deskriptifnya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini sudah di copy paste ya. Nah, kalau sudah di copy paste, kita lihat di situ yang dibutuhkan sebenarnya adalah di sini kita bisa lakukan klik aja, dibikin dulu kotak, lep, ya, sip, oke. Nah, ini ada frekuensi, ini ada, kalau kita lihat nilai, klik aja di sini, kita tulis nilai, gitu, nilai. Kemudian apa yang kita lakukan kemudian adalah silakan hapus aja bagian atasnya, hapus, ini juga hapus aja, ya. Kemudian juga ini hapus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan lebih cepat pengerjaannya, nggak perlu kita nulis satu persatu. Nah, di sini sudah nampak tabel distribusi frekuensinya ya. Ya, alhamdulillah tuh cepat pengerjaannya. Anda tidak perlu menghitung berapa jumlah yang 65, berapa yang jumlahnya 69, berapa frekuensi yang nilainya 70. Semuanya sudah sekaligus begitu dihitung langsung masuk semuanya dalam SPSS. Dan kita cukup memindahkannya ke Word dan disesuaikan dengan kriteria atau juga cara penulisan. Biasanya karya tulis ilmiah menggunakan Times New Roman dan juga hurufnya ukurannya 12. Dan di sini teman-teman sudah melakukan analisis, apakah hasilnya sudah benar? Silahkan. Ya, benar ya. 65 ada 3 orang, 69 ada 2 orang, terus sampai 80 ada 1 orang. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Kita buat spasinya 1 aja biar agak rapat. Nah, bisa dituliskan di atasnya misalkan tabel. Misalkan tabel ini di sini contohnya tabel 3.2. Kalau mungkin mau nulisnya manual, kecuali kalau Anda tahu cara menulis tabel dengan cara otomatis itu lebih bagus. Distribusi frekuensi. Data nilai fikih gitu. Kalau ini mau dibuat berdasarkan data nilai fikih, silakan penamaan disesuaikan dengan kebutuhan penelitiannya nanti seperti itu. Ini distribusi frekuensi data nilai fikih sudah dapat. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mau membuat histogram nilai fikih kelas 10. Nah, histogram. Kalau mau membuat ini mudah sekali. Nanti kita tinggal masukkan datanya. Nah, bagaimana cara membuat histogram? Tadi sudah ada histogram di sini. Teman-teman bisa langsung, nah, tinggal copy paste boleh. Kalau mau membuat baru lagi silahkan. Tapi biasanya kalau buat penelitian, oke, sip. Nah, ini langsung ya. Jadi histogramnya langsung ada. Tinggal dikecilkan. Nah, seperti itu. Nih histogramnya. Tapi kalau mungkin mau bikin manual, ini caranya bagaimana Pak? Cara kita supaya bisa membuat seperti yang ada di buku tuh, histogramnya, histogram diagram batang. Nah, ini caranya sangat mudah. Nah, silakan teman-teman buka insert di Word ya, insert, kemudian kita ada di sini chart. Kemudian nah di sini ada, tinggal pilih chartnya ya. Nah, misalkan kita pilih ini aja deh. Tuh, ini silakan dipilih nanti sesuai kebutuhannya aja. Tinggal di oke, klik oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti
akan muncul kotak dialog Excel di dalam Word kita ini. Nah, seperti ini. Waduh Pak, kok kayak begini? Tenang, jangan khawatir, simpan saja dulu, nanti kita buatkan. Nah, ini sip. Alangkah baiknya kita tutup dulu, kita alihkan dulu perhatiannya. Nah, silakan klik lagi dan kita akan melakukan perubahannya. Jadi di sini di desain edit datanya menggunakan edit data in Excel 2003 boleh 2000. Nah, jadi tadi seperti itu. Jadi di Excel saja. Nanti ini enak, lebih mudah. Kita bisa langsung di sini mendelete. Nah, kemudian kita bisa langsung di sini ya. Nah, tinggal copy paste di sini. Ya, copy. Nah, tadi masih ada kan? Pastein aja di situ. Nah, langsung ya. Nah, di sini silakan tulis nilai, di sini tulis frekuensi. Seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, itu. Jadi tadi ini ranah nilainya, ini ranah frekuensinya. Dan di sini kita sesuaikan lagi. Nah, diklik 2 kali ya, tepat di sini. Ini ada format axis. Ini mempelajari bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Jadi kalau mau ini kan nilainya 65 sampai 83, maka nilai minimum contoh kita tetapkan nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya 100. Oke. 100, mayornya 10, minornya 2. Oke, nggak jadi masalah. No. Oh maaf, ada kesalahan ya. Di sini berarti minimumnya adalah 0, 5 aja. Ya, sip. Seperti itu. Karena kenapa? Frekuensinya nilai. Ini ada kesalahan kayaknya ya. Nilai frekuensi datanya, nilai dan frekuensi datanya. Ini frekuensi di sini. Ini kayaknya tersembunyi ini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di bukunya, kalaupun tidak menuliskan apapun udah jelas. Ini frekuensi, kita buka. Nah, kita ganti namanya distribusi frekuensi data nilai fikih, seperti itu. Nah, jadi ini lebih jelas bahwa kita sedang melaporkan display data tentang nilai fikih yang. Nah, di sini Pak, di sini masih polos ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan nih. Ini sambil belajar juga. Silakan quick layoutnya. Nah, gitu. Itu bisa tuh. Nah, bagaimana frekuensinya? Ternyata nilai 65 ada 3 orang. Pak, mau ditambahin boleh, kita coba lagi di sini barangkali ya. Nah, ini oke. Pakai legend nggak ya? Pakai green lines. Ya, kita gunakan outside end. Nah, tuh double ya. Jadi jelas di sini dapat 65, 3 orang, ada 3-nya, ada 4, ada 1, ada 4 orang, 3 orang, 2 orang, 4 orang, 3 orang, dan 1 orang. Seperti itu. Ini data frekuensinya, data frekuensi yang lebih lengkap. Ada tabelnya, tabel frekuensi di bawahnya, ada kurvanya, ada histogramnya, dan juga ada perolehan frekuensinya. Oke. Kalau sudah di situ bagaimana? Nah, sekarang kita mau melihat frekuensi data intervalnya. Interval bagaimana, Pak? Begini, tadi kan kita menuliskan ya, bahwasanya di situ diberi keterangan KKM-nya nilainya 70. Jadi KKM nilai fikihnya adalah 70. Nah, ini perlu kita jawab. Kita jawab bagaimana? Begini.
teman-teman harus bisa mendeskripsikan distribusi frekuensinya, harus bisa mendeskripsikan juga berapa orang yang nilainya ternyata remedial, yang nilainya cukup. Bisa dilihat di halaman 13 ya. Nah ini, jadi setelah ada kurva, kita juga lihat bagaimana menginterpretasikan nilai berdasarkan KKM. Begini caranya. Untuk mendeskripsikan KKM, nah kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat tabelnya dulu deh, biar gampang. Set. Nah, di sini ada keterangan nomor. Kemudian berdasarkan ada interval ya. Kemudian juga ada interprestasi gitu loh. Ini cara bagaimana kita menentukan kelulusan berdasarkan KKM. Kalau kita menggunakan standar mengukur prestasi belajar anak. Jadi buat yang di PAI ini khususnya atau di pendidikan, menentukan lulusnya anak bukan berdasarkan besarnya nilai, tapi berdasarkan KKM-nya dulu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di sini nilainya 70. Berarti kalau ada anak nilainya di bawah 70, maka dia remedial, tidak lulus atau remedial. Bisa dikatakan nilainya D gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ternyata begini cara menghitungnya. Ini kan 70 masih ada 1 2 3 4 sebenarnya ada nomor 1 2. Nah, ada 70 berarti ada 3 slot nilai. Ini baru tidak lulus atau remedial saja. Nah, kemudian begini teman-teman. 100 dikurangi 70. Berapa tuh? Sama dengan 30 ya. 30. Nah, 30. Kemudian ini kita lihat ada angka 30. Nah, kita kuningin, kita kasih warna biar jelas. Nah, pertanyaannya kita punya 30 di situ. 30 dibagi 3. Jadi rentangnya range-nya adalah 10. Jadi begini, maka nilai 70 sampai 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Maka anak tersebut mendapatkan nilai dalam kategori cukup. Ini cara kita menginterpretasikan nilai berdasarkan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kemudian 80 berarti sampai 89 berarti baik. Dan 90 sampai 100 sama dengan sangat baik. Nah, seperti itu teman-teman cara membuat kriteria KKM-nya. Nah, sekarang kita udah buat interpretasinya nih. Kriteria KKM-nya sudah kita buat. Nah, jadi begitu ya cara membuatnya ya. Oke, saya nggak akan hilangkan, saya buat tabel baru aja dengan mengcopy paste dari yang atas. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa frekuensi anak yang mendapatkan lulus, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, ini kita kecilin lagi biar gampang. Jadi dalam halnya di kuantitatif statistik, Anda akan dipacu cerdas menggunakan Excel, Word, dan juga aplikasi, tapi menyenangkan gitu. Nah, kita buka lagi. Nah, di sini frekuensi. Kita lihatnya bagaimana. Nah, kalau kita lihat kembali ke atas, nah ini ada 65, 69, 70. Oke, sekarang kita lihat anak yang mendapatkan nilai di bawah 70. Ya, yang dalam artian anak itu remedial. 69 di bawah 70 ya. Ini ada 65 2 orang, 69 2 orang, berarti 5 orang. Masukkan datanya, frekuensinya 5 orang dinyatakan remedial tuh. Nah, 5 orang dinyatakan remedial. Silakan dibuka bukunya halaman 13. Seperti itu. Kemudian dihitung lagi nilai 70 sampai 79. Nah, di situ bisa Anda lihat ada 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78. Totalnya ada 21 orang. Kemudian nilai 80 sampai 89 dalam kategori baik ini ada 4 orang. Silakan Anda berhitung juga, walaupun di buku sudah ada, berhitung lagi supaya kita paham. Kemudian
Dan terakhir yang mendapatkan nilai sangat baik 90 sampai 100 ternyata tidak ada karena nilai tertinggi 83, 0 seperti itu. Dan totalnya bisa kita lihat 5 tambah 21 itu 26 tambah 4 30, jadi total siswanya 30. Oke. Total 30 siswa. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan distribusi frekuensi dan deskripsi data. Lalu bagaimana Pak? Di contoh soalnya itu yang paling bawah ada interval nilai fikih, Pak. Bagaimana cara kita? Nah, begini teman-teman gak usah khawatir, lakukan seperti hal yang pertama. Bagaimana caranya? Bisa langsung copy paste dari yang atas, tapi langkah baiknya bikin yang baru. Yang baru tadi bagaimana caranya? Sudah kita ajarkan. Pertama, insert. Kemudian ini ada chart. Klik aja, pilih yang columns. Oke, klik OK aja ya. Nah, seperti itu. Sebentar lumayan agak menunggu lama karena laptopnya mungkin kecapean tiap hari dipakai ngelembur terus. Oke teman-teman, ini menemukan semacam ini, ditutup aja dulu ya. Alright, ditutup dulu. Nah, agak diketengahkan biar rapih. Nah, tetap. Jadi panduannya untuk rapi, kita tetap posisinya harus simetris. Nah, di sini tadi kita akan merubah ya supaya bisa membuat tabel, bisa membuat histogram interval nilai fikih anak-anak kelas 10. Nah, edit data, gunakan yang edit data in Excel supaya Anda bisa merubahnya di Excel lebih cepat. Nah, di sini cukup di delete aja. Kemudian nah di sini silakan lakukan copy paste seperti yang pertama ya. Nah, ini kayaknya copy pastenya harus satu-satu deh. Maaf. Kopikan dan pastekan di sini. Oke. Nah, kemudian lakukan hal yang sama, nilainya belum masuk, ada 5 orang. Oke. Copy pastekan di sini. Yap, oke. Sip. Ini intervalnya. Dan ini frekuensi perolehan berapa banyak orang yang memperoleh 70 sampai 79 begitu. Nah, ini sudah, silakan bisa dilihat hasilnya ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Waduh, kok ini Pak kosong? Ya memang kosong dia tidak ada tuh. Ya. Nah, di sini dia tidak ada. Kita bisa mengganti kok. Mengganti apanya? Mengganti frekuensinya. Mengganti desain daripada chartnya. Di sini ada banyak pilihan, bisa dipilih sama teman-teman, silahkan. Oke, berwarna juga bisa, begitu tuh, macam-macam ya. Nah, ya, nah ini karena yang frekuensinya interval 90 sampai 100 itu kosong, maka inilah yang terjadi, dia tidak ada tabel batangnya. Nah, biar pengen lengkap bisa nanti di quick layoutnya ya, tinggal pilih mau yang mana di sini. Mau yang ada ininya, silakan tuh. Saya mau ada yang ada tabelnya, silakan tuh, ada tabelnya. Saya mau Pak pengen yang di atasnya juga ada angkanya. Nah, silakan di sini chart title ya, chart data table label bisa. Nah, di sini. Nah, itu udah ada. Oke, sampai sini diharapkan teman-teman paham di sedikit demi sedikit, dari mulai distribusi data ya, tadi bikinnya udah, kemudian histogram mengcopy paste saja. Bagaimana kemudian membuat tabel diagram batang menggunakan Word dan Excel.
kemudian juga menentukan tentang nilai KKM, kemudian menginterpretasi nilai KKM, dan juga bagaimana membuat di sini interval nilai fikih, frekuensi interval nilai fikih seperti itu. Nah, kalau SPSS sudah selesai, supaya teman-teman nggak hilang, bagaimana caranya? Ya sudah, di save as aja. Save as, nanti simpan di mana gitu. Sama seperti halnya kita di Word, di save as saja, nanti tinggal dibuka lagi. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa mulai memahami dan juga mengikuti mata kuliah statistika dan penggunaan SPSS untuk analisis penelitian. Terima kasih banyak, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Apabila ada yang belum jelas, bisa nanti ditanyakan langsung atau di Japri, tapi alangkah baiknya ditanyakan Japri, dan juga di grup boleh, nelpon langsung boleh. Pak, aku nggak ngerti, Bapak ada di kampus hari apa, mau nemuin Bapak, silakan, boleh, terbuka selama memang ada waktu dan kesempatannya. Insya Allah dengan senang hati kita akan memberikan waktu untuk melayani teman-teman sekalian, mahasiswa. Dan semoga tetap semangat di tengah kondisi kita yang sedang diuji dalam COVID dan juga masa pandemi. Demikian yang bisa disampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga jadi berkah dan juga sedekah ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.